ketika teman-teman aktif dan ikut serta di dalam keluarga mahasiswa Katolik manapun, yang pertama adalah jangan pernah meninggalkan KMK itu, karena KMK itu adalah keluarga kalian juga. Malam minggu di Warkop. Warga KMK beropini. Shalom keluarga. Kembali lagi di Malam Minggu di Warkop. Warga KMK beropini. Nah, sekarang kita lagi nongkrong nih di Warkop Katedral Bogor. Yeay! Aku pesen Indomie dulu ya, sama lapar banget nih dari Dramaga ke Katedral. Kan macet parah, jadi lapar. Boleh banget. Romo mau pesen apa? Saya mau bayarin kalian aja deh. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Ya, bukan anak sultan. Sebelumnya kita kenalan dulu dong sama sahabat Warkop. Sekarang ada berdua nih dari Kemakinya. Aku kenalin dulu ya temen aku. Namanya Uti, Kemaki 55. Dia anaknya keren parah sih, unggul banget. Makasih. Ayo Uti. Makasih. Hai Elsa, makasih lo udah dipuji sama partner aku yang satu ini, yang cantik jelita. Cantiknya paripurna deh pokoknya. Hai Uti. Nah, Elsa, jadi ada mamo-mamo nih. Itu kita emang sama siapa nih? Nggak cuma berdua doang kan berarti? Ada satu lagi nih. Ada yang mau bayarin kita makan? Wah, siapa tuh? Kalau udah bayar-bayar makan inget mau siapa gitu. Siapa sih Ti bintang tamunya? Jadi hari ini kita ditemenin sama Romo Paulus Peter. Yeay! Halo Romo. Saya harus senang, harus biasa aja nih. Be aja kayaknya. Be aja. Seneng dong, mau seneng. Be aja. Hanya orang terpilih yang ada di sini. Ngadeng. Apa kabar, Romo? Kabar baik, sehat selalu. Kalian bagaimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Amin. Mau ngapain sih, Mo? Nggak tahu, saya juga bingung mau ngapain. Diundang oleh kalian. Tapi Romo udah tahu kan Warkop itu apa? Justru saya baru tahu nih guys nih. Ya, apa tuh Ti Warkop? Jadi Warkop tuh singkatan dari Malam Minggu di Warkop. Wah, Malam Minggu di Warkop. Jadi wadahnya teman-teman KMK buat saling sharing, saling memberi pengetahuan gitulah antar KMK. Silaturahmi Kreatif. Nah, sekarang Warkop kali ini bakal serius atau nggak serius nih? Serius. Wah, semuanya diseriusin ya Uti ini. Yalah. Langsung aja kali ya ke pembahasan yang bakal nggak berat tapi menarik. Awas jatuh ketarik. Jadi boleh kan kita tanya-tanya ke Romo? Oke, boleh. Boleh ya. Jadi tuh Romo kan udah berapa tahun sih jadi Romo? Udah 3 tahun, mau masuk 4 tahun. Nah, terus apa sih, kenapa sih Romo mau jadi Romo gitu sebelumnya? Ya, alasan sederhananya, saya pengen punya semangat untuk melayani, yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan menjadi Romo, saya berusaha untuk menghidupi cara hidup yang lain. Orang kan pada umumnya menikah. Saya menghidupi hidup saya dengan cara yang lain, yakni menjadi seorang imam. Keren banget. Dan aja. Menarik sekali alasannya menjadi Romo. Sangat mulia cita-citanya. Terus kalau misalnya dulu kalau nggak jadi Romo, milih jadi apa? Kan kayak sebelumnya pasti masih kecil punya cita-cita kan, terus tiba-tiba terjerumus ke jalan yang benar. Kecil saya udah main kayak model misa-misaan gitu. Wow, saya masak-masakan. Beritanya dulu pengen jadi pemain bola, ya. Lalu pengen jadi orang yang main musik, ya. Karena hobi saya itu olahraga dan main musik sih sebenarnya. Olahraga. Tapi jadi Romo gitu guys. Mantap, terjerumus ke jalan yang sangat benar. Berarti kalian jerumus jalan yang salah dong? Semua jalan enggak deng, maaf, mundur. Wah, terus kan sekarang denger nih Romo mahasiswa ngeri. Pendengarannya bener nggak nih masalahnya? Romo mahasiswa
yang gaul itu ya, yang Oh, terkenal gaul itu di Bogor ya. ya. Suka dukanya jadi romo mahasiswa apa sih, Mo? Suka dukanya saya bisa kenal dengan kalian, saya bisa bertumbuh dan berkembang dengan kalian. Dukanya mungkin kalau teman-teman hampir seluruh KMK datang kepada saya, nongkrong minta traktir banyak orang gitu ya. Terus dukanya gitu kan, tiba-tiba saya jebol gitu ya. Terdengar menyindir. Oh, terdengar menyindir. Apalagi kalau rapat, kalau mau nyindir di bawah ini ya. apalagi kalau habis rapat ada yang bilang, pesen KFC sana. Wow, Wah, langsung banget ya. Siapa tuh yang mesen? Bukannya Elsa ya? bukan, saya nggak tahu apa-apa, Mo. Nggak tahu apa-apa, apalagi saya. Makasih ya, Mo, udah baik banget jadi romo mahasiswa. Aduh, sama-sama. Berarti kan jadi Romo kan 3 sampai 4 tahun. Udah jadi Romo mahasiswa berapa tahun, Mo? Dari awal. Oh, dari awal jadi Romo tuh langsung jadi Romo mahasiswa. Jadi saya sedang waktu itu bimbing dan dibina oleh Romo Drianto dulu. Oh, sebelumnya dibimbing Iya. sama Romo Dri. Terus kan udah 4 tahun kurang lebih. Oh, gimana, Mo? Sebenarnya Maaf. kisahnya panjang. Iya. Boleh diceritain dong. Itu gini, waktu saya akan ditabiskan menjadi diakon, waktu itu sama Dijen yang lama, Dijen Kuskupan Bogor yang lama, yakni Romo, waktu itu masih jadi Romo Christopher Stirharsono, yang sekarang jadi Uskup Purwokerto, kan? Lalu kemudian beliau memanggil saya di pusat pastoral. Lalu, Frater, nanti siap-siap ya setelah tabisan, diakon maupun imam, membantu Romo Drianto di gereja mahasiswa. Tapi Romo tinggalnya di katedral. Membantu juga di katedral, surat tugasnya 1, tapi isinya 2. Ya, atau yang dikenal dengan vikaris. Jadi saya mendapatkan tugas menjadi vikaris paroki katedral dan juga vikaris gereja mahasiswa. Begitu. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, didampingi oleh Romo Drianto, diberikan kepercayaan, ikut terlibat aktif juga mengajar, membentuk sesuatu yang jelas dan utuh di gereja mahasiswa. Akhirnya terdengar kabar di bulan Januari tahun 2020, ternyata Romo Drianto itu mendapatkan tugas yang baru, menjadi kepala LPH di Universitas Katolik Parahyangan. Jadi beliau harus kerja ke sana. Nah, lalu kemudian Romo Drianto mengusulkan supaya akhirnya saya cepat-cepat diangkat menjadi the chaplain of university students. Bahasanya bahasa Jawa ya. Artinya apa ya, Mo? Mohon maaf. Ya. Lor Kapelan Mahasiswa. The chaplain of university students. Keren banget, Mo. Berarti sebelumnya tuh pastor mahasiswa tuh Romo Dri. Terus tahun 2020 ini mulai Romo. Iya, dari pengangkatannya sih kalau nggak salah suratnya di bulan Maret waktu itu. Saya dapat surat juga diangkat sebagai pastor mahasiswa. Dikasih surat sama sekretaris uskup. Gitu guys. Mantap. Gitu. Terus, Mo, mau nanya hal unik dan aneh nih yang pernah dialami selama menjadi Romo. Hal unik dan aneh. Hal uniknya saya sebagai Romo mahasiswa, tapi saya sebagai anggota grup musik dalam sebuah band. Apa tuh nama bandnya kalau boleh tahu? Namanya Anem. Aneh. Karena Anem, tulisan bahasa Inggrisnya Anem, dibacanya Unamet. Unamet. Itu mungkin hal uniknya ya. Lalu hal anehnya apa kalau harus berhubungan dengan mahasiswa atau enggak? Boleh berhubungan sama mahasiswa? Ya mungkin hal anehnya Romo kok gondrong ya. Oke, hal aneh gitu ya. Romo kok gondrong. Akhirnya kalau saya bilang Romo mahasiswa, akhirnya orang memaklumi keadaan gitu ya. Itu aneh dan unik seperti itu. tapi keren, Mo, keren. Makasih. Beda. Berani tampil beda. Asik. Mau aku boleh nyinggung dikit yang anemet tadi nggak, Mo? Unamet. Maaf, Mo. Itu manggung tiap minggu atau gimana? Terus manggungnya biasanya di mana sih Romo tuh? Ya sebenarnya kan itu terlahir karena teman-teman Rama Romo gitu kan, anak-anak orang muda Katolik di paroki sekitar katedral. Lalu kemudian
yuk main, akhirnya serius. Lalu kemudian kita membentuk grup yang akhirnya hanya punya tujuan bersama karena kita ingin menyalurkan apa yang kita punya bakat. Jadi bukan band yang pasang tarif karena manggung di kafe tertentu, enggak. Pernah manggung di beberapa event di kafe, pernah di salah satu hotel, pernah gitu. Lalu kemudian ya mencoba untuk menyalurkan bakat saja bersama dengan grup promo pada saat itu. Gitu. Dan juga bisa dipanggil dalam event-event misalnya anak anak ulang tahun ataupun perayaan wedding gitu, bisa. Tapi kita sekali lagi prinsipnya tidak pernah pasang tarif. Sejauh ini bisa dan sejauh ini oke, timnya gitu di grupnya oke, kita terima dan kita main. Boleh mau nanti pas wedding saya ya mau ngisi. Boleh. Tadi bilang menyalurkan bakat. Jadi kalau wedding kamu nanti nggak usah bayar. Iya kan tidak pasang harga. Bisa diatur, aman. Gak usah mikir itu dulu, aman. Aman-aman terus sama Romo, nggak enak. Iya, kalau misalkan pun juga nanti anak mahasiswa butuh grup musik gitu kan, ya bisa tahu grup Romo bisa tampil gitu kan ya. Mantap. Kamu sering latihan? Latihan kalau dalam keadaan normal setiap hari Rabu. Kalau keadaan di studio jadi rutinitas juga ya. Di studio musik juga, nggak di studio musik juga. Keren Mo. Mau tahu dong Mo? Kayaknya saya pernah nanya ini deh Mo. Apa tuh? Moto hidup Romo itu apa? Tolong jelasin juga. Moto hidup Romo. Oh, Filipi bab 4 ayat 6. Ini PR ya, PR. Buka kitab sucinya. Jadi di masa pandemik, di masa pandemik buka kitab suci. Ya. Wow, udah mulai. Filipi apa? Filipi bab 4 ayat 6. Coba cari ya. Kalian sebagai host nyari nih. Gitu. Oh ya guys. Ya, tekan dalam sebuah media gitu kan di YouTube ya. Apakah ini juga jadi ayat favoritnya Romo? Filipi bab ayat 6 ini. Ayat favorit saya. Sekali. Moto hidupnya tuh dari kitab suci. Wow, keren. Ya, gitu ya, biar kelihatan jelas Romonya gitu ya. Romo jelasin dong Mo tentang ayat itu. Nah, di situ secara jelas ditulis, janganlah takut akan apapun, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi apapun yang saya lakukan dalam hidup ini, tetaplah berdoa, tetap bisa memohon kepada Tuhan, dan juga tetap mengucap syukur terhadap apapun, dan juga terhadap apa yang saya alami. Itu aja sih sebenarnya singkat. Haleluya, puji Tuhan. Makasih Romo, ini saya langsung merinding. Merinding, kaki, tangan, kepala, tembok, atau apa? Dari ujung kaki sampai ujung rambut nih Mo. Aduh, kayak Haji Tut. Boleh nih jadi quotes of the day. Ngeri. Buat pasang-pasang. Coba diulangin apa coba tadi? Janganlah takut akan apapun. Enggak. Tetapi terus belakangnya intinya yang penting doa, permohonan dan bersyukur. Ya nggak? Betul Mo? Betul. Mantap. Mungkin itu jadi ayat Alkitab favorit kita juga ya, Ti? Iya. Kok ikutan? Kalian dong punya ayat favorit sendiri dong, baca kitab suci. Tahu Mo favorit saya. Apa dong? Sekarang saya tanya, apakah ayat favorit kalian berdua? Apakah moto hidup kalian berdua? Temukan jawabannya di podcast ini. Saya ayat terpendek di Alkitab tahu nggak Mo? Ini. 1 Tesalonika kodenya. Ya. Apa sih, lupa saya nanya. Katanya lupa. Apa berdoa? Udah. Iya. Apa berdoa? Ya itu. Semoga itu menginspirasi ya guys. Amin. Luar biasa sekali nih Elsa. Kalau Uti apa nih Uti? Aku yang di wallpaper HP aku aja ya, yang Yohanes 8 ayat 12. Jadilah terang dunia. Asik.
Amin. Jeng 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 jeng, terang dunia dan tetap berdoa. Oke, itu adalah quotes of the day. Oke guys, bagi teman-teman yang mungkin pengen kepo-kepo lagi, kok jadi saya yang jadi hostnya ya? Coba Ah, boleh nanya di question box, guys. Udah lewat mau. di event berikutnya kita akan buka open Q&A ya bagi para mahasiswa kemarin yang punya podcast baru khususnya di Warkop malam minggu atau malam minggu Warkop. Iya, terima kasih sudah mengundang kami, Romo. Ketukar. Ketuker ya. Lanjut lagi nih, mau kepo-kepo. Uti mau nanya nggak, Ti? Mau dong. Apa tuh? Aku pengen tahu sih Mo, kayak sebenarnya kan tadi kan pastor mahasiswa kan berarti. Terus aku dengar-dengar tuh di Bogor tuh juga ada yang namanya GEMA, Gereja Mahasiswa. Itu kan kayak perkumpulannya teman-teman KMK Bogor. Boleh nggak sih mau jelasin GEMA tuh apa sih sebenarnya? Nah, jadi tuh gini, saya akan menjelaskan versi yang panjang supaya jelas, jadi menginspirasi sekali ya caranya ini. Jadi begini, singkatnya, kehadiran gereja itu tidak pernah lepas dari yang namanya tugas penggembalaan. Jadi seperti ada tugas penggembalaan yang dilakukan oleh gereja selama di dunia. Nah, tugas penggembalaan itu perlu diwujud nyatakan. Nah, kalau tugas penggembalaan itu perlu diwujud nyatakan, cara mewujudkannya gimana? Ya gitu kan pertanyaannya ya. Ya, cara mewujudkannya umumnya dilakukan dengan cara membagi-bagi orang. Maka teman-teman kan tahu gitu ya, di paroki tertentu atau di gereja tertentu ada umat wilayah ini, umat lingkungan ini, umat kering ini gitu ya. Itu sebagai salah satu cara untuk mewujudkan penggembalaan dengan membagi-bagi orang dalam kelompok tertentu. Nah, tetapi teman-teman sebagai gereja mahasiswa perlu mengingat, ini kata kuncinya. Dari cara mewujudkan pengembalaan yang umum itu, ternyata ada cara mewujudkan yang luar biasa daripada itu. Di luar dari yang umumnya. Karena apa? Ingat loh, ada kelompok umat yang karena keadaannya, ya, kelompok umat yang karena keadaannya misalnya sosial, politik, ekonomi, usia, tugasnya sehari-hari, irama hidupnya, atau apapun juga, itu tidak mungkin digembalakan dengan cara biasa. Contohnya apa? Misalnya tentara, suku tertentu, ritus tertentu, atau juga termasuk mahasiswa yang karena keadaannya, ya, yang karena keadaannya tidak mungkin digembalakan dengan cara biasa. Maka, karena itu tidak mungkin digembalakan secara biasa, bolehlah kelompok mahasiswa itu dibentuk semacam gereja mahasiswa atau paroki mahasiswa. Jadi ingat ya kata kuncinya karena keadaannya. Contoh, Uti kan dari Jogja itu ya? Iya. Di Jogja, Elsa dari Cibubur ya. Cibubur. Lalu kemudian ada teman-teman lagi dari luar itu kan hijrah ke Dramaga. Ya mereka kan dari berbagai macam daerah ya, orang Katolik segala macam kayak gitu. Lah itu dia. Mereka mau diapain? Mahasiswa Katolik hanya kuliah aja. Nggak mungkin dong. Maka karena keadaannya mahasiswa itu, maka dibentuklah kelompok ini sebagai satu kelompok wadah namanya gereja atau semacam paroki. Gitu. Itu dulu mungkin ya untuk menjawab tadi Uti mengatakan apa sih mau gereja mahasiswa itu. Keren banget nih. Gereja mahasiswa Bogor. Ya, Jadi tuh gereja tuh nggak cuman bangunan ya mau intinya. Pinter sekali, Uti. Berawal dari tugas pengembalaannya, cara mewujudkannya, cara mendampinginya kan berbeda-beda. Ada yang umum dan ada yang luar biasa. Iya. Jadi ini benar-benar adanya gereja mahasiswa ini benar-benar ada keresahannya apa, masalahnya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, dan ada solusinya, yaitu solusinya gereja mahasiswa ini. Iya, tetap didampingi dong teman-teman yang lagi ngehits nih. Hits banget. BTW, Romo main TikTok juga, Mo? Alhamdulillah terakhir main TikTok itu waktu di Miss Bull itu tuh. Yang Corona itu ya, sudah. Yang Baradang siang itu ya mau ya kita. Yang rame-rame itu satu kabupaten kayak kalau nggak salah mahasiswa. Buset. Kabupaten. Jauh gitu.
Kalau gereja mahasiswa sendiri berarti isinya tuh harus dari mana aja mau? Maksudnya KMK mana aja atau sebenarnya siapa aja tuh sebenarnya bisa loh ikut gereja mahasiswa ini. Jadi begini, kalau ingin menjelaskan yang namanya gereja mahasiswa, pertama-tama begini. Bagaimana caranya mengembalakan mereka? Mereka kan adalah orang Katolik juga. Maka gereja ikut ambil bagian menghidupi mereka untuk mendapatkan perlakuan khusus. Nah, lalu pertanyaannya, siapa yang harus mengembalakan mereka? Ya kan? Sederhana. Maka di setiap keuskupan diperlukan yang namanya pelaku pastoral untuk mewujudkan pengembalaan yang tadi dengan karena keadaan tadi, cara khusus mahasiswa. Maka Bapak Uskup itu menunjuk seorang imam untuk menjadi perpanjangan tangannya dalam pengembalaan tugas yang dipercayakan itu, yang disebut sebagai imam kapelan. Teman-teman bisa buka kitab hukum kanonik nomor 564 sampai 572, nanti baca-baca. Nah, tugas imam mengembalakan mahasiswa atau pastor kapelan mahasiswa, atau biasa disebut yang tadi saya bilang the chaplain of university students, itu Inggrisnya. Tapi kalau Indonesianya nanti kalau kamu dalam memberikan mencantumkan nama saya, kamu tinggal nulis saja RD Paulus Peter, pastor kapelan mahasiswa. Dah, gitu aja. Cuma 3 kata itu, pastor kapelan mahasiswa. Ada capnya juga loh, guys. Oh iya. Juga kita berlindung pada Santo Thomas Aquinas ya. Nah, lalu kemudian karena saya yang diberikan tugas, nah maka bagaimana caranya untuk memberikan pendampingan kepada mahasiswa? Nah, maka sebenarnya gereja mahasiswa itu mirip juga dengan yang namanya paroki. Kan kalau paroki kan dengan cara biasa pada umumnya. Tetapi bolehlah juga perangkat-perangkat yang diperlukan di dalam paroki itu dibuat juga di dalam gereja manusia, di gereja mahasiswa. Ya, gereja mahasiswa. Jadi di dalam gereja mahasiswa, khususnya di Bogor, ada DPP dan DKP. DPP itu Dewan Pastoral Paroki dan juga Dewan Keuangan Paroki. Siapakah yang bekerja di dalamnya? Yang bekerja di dalamnya adalah para dosen kalian, dosen-dosen Katolik. Gitu. Kalau DPP-nya, wakil DPP-nya itu, kalau ketua DPP pasti saya, ketua DKP pasti saya, tapi wakil DPP itu Pak Vincent Siregar. Kalau wakil DKP saya Bu Harini. Jadi dari situ, lalu kemudian bagaimana gereja mahasiswa itu bisa bekerja dalam upaya untuk mengembalakan mahasiswanya. Ketika saya ditunjuk sebagai pastor kapelan mahasiswa, lalu kemudian saya punya tim kerja DPP DKP. DPP DKP itu kita ibaratkan seperti menteri. Saya presidennya, saya punya menteri, ya kan? Lalu kemudian di bawah menteri ini ada lagi tim kerja. Saya punya tim kerja yang belum lama nanti akan diperkenalkan juga, namanya TPPM. Nah, TPPM itu apa? Tim Pelayanan Pastoral Mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ataupun melaksanakan program-program yang dibuat oleh DPP dan DKP. Nah, TPPM itu adalah siapa aja? Kita tuh ada sekitar 9 orang yang mereka berangkat dari keprihatinan saya sebagai romo mahasiswa. Contoh, keprihatinannya apa? Misalkan ada kegiatan tertentu, untuk membiarkan kegiatan tertentu, masa saya harus menghubungi siapa? Dari sekian banyak KMK yang ada, bingung dong kalau saya nggak bikin tim. Ya kan? Ketika saya sudah punya tim, akhirnya saya tinggal lempar ataupun sounding aja, ini ada kerjaan kayak ini terkait dengan gereja mahasiswa. Contohnya, saya kasih bocoran aja. Dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan sekurang-kurang namanya sensus gereja mahasiswa secara online dan secara manual. Itu mereka yang ngerjain, tim pelayanan pastoral mahasiswa. Karena apa? Di hasil sinode keuskupan Bogor, gereja mahasiswa juga harus melaporkan yang namanya jumlah data mahasiswa yang masuk di wilayah keuskupan Bogor, mulai dari kota Serang, Rangkas Bitung, Bogor, Depok, segala macam akan didata semua. Sekali lagi dengan cara online satu, dan juga dengan cara manual. Gitu. Lalu di TPPM ini orang-orangnya siapa aja? Orang-orangnya adalah orang yang mau berkehendak baik. Syaratnya mau ikut TPPM itu cuma 2. Mau dan mau kerja sama. Mau dan bekerja sama. Artinya begini. Wakilnya saya dalam TPPM itu adalah Aurel, mahasiswa Kesatuan. Tetapi juga ada Nicoco dari Pakuan, ada Ana juga dari Kesatuan, ada Bang Wicak yang tinggi itu di Pakuan, lalu kemudian ada Bang William dari AK,
lalu kemudian ada Edi dari Pakuan, ada juga Arnold, ketua kalian juga yang suka bantu saya juga. Itu artinya nanti kita akan membentuk setiap KMK harus mewakili dan juga masuk ke dalam TPPM itu. Jadi kalian diambil untuk mengikuti sebuah kegiatan yang tanggung jawabnya lebih besar, bukan hanya ngurusin KMK gitu. Nah, nanti TPPM ini mewadahi semua kegiatan-kegiatan KMK gitu, tapi kita tidak kepo ataupun kita tidak mengusik-usik kegiatan-kegiatan di KMK, enggak. Gitu. Kurang lebih itu. Jadi dari pemimpinnya ada, siapa yang membantu bekerjanya ada, lalu kemudian bagaimana caranya mengurus mahasiswa, dan ternyata saya punya timnya. Itu guys. Mantap. Jadi syaratnya 2, mau dan mau bekerja sama. Keren. Mau kan kesediaan gitu ya. Mau nggak? PPPM? Ya mau. Berarti siap kapanpun untuk melakukan banyak hal gitu ya. Dan kerjasama sebagai tim dan dengan saya. Gitu aja. Mantap. Ini akan dibuka apa namanya kalau anak mahasiswa tuh? Open recruitment ya, oprek ya. Oprek. Ya. Nanti mau dibuka. Kalau misalkan kalian mau ikut boleh. Ada opreknya nih, Mo? Ada, sejauh ini ada yang bagian Kominfo, SDM, lalu kemudian liturgi. Jadi kayak misalkan liturgi, siapa yang ngatur Misbul? Gitu kan? Nanti akan yang menghubungnya adalah tim kerja Romo, ngatur Misbul segala macam untuk segala macam tugas-tugasnya mungkin atau apa. Kayak gitu. Wah, menarik banget. Boleh nih yang mau join Dapat baju. di ladangnya Tuhan. Bajunya keren, serius. Mau ikut Gratis nggak, Mo? Gratis. Oke, boleh nih yang mau ditunggu open recruitment-nya sama Romo Peter ya, Mo ya? Ya. Gitu. Syaratnya gampang kan? Tadi cuma 2 syaratnya. Mau dan kerjasama. Dan mau kerjasama tuh. Langsung aja guys, daripada gabut lagi corona gini, mungkin kepikiran buat membantu Romo. Asik. Dapat sertifikat juga selesainya. Buset, keren parah. Ada sertifikatnya, ada tanda tangan saya telah mengikuti ikut serta dalam tim pelayanan pastoral mahasiswa. Jadi secara resmi lumayan. Lumayan banget, Mo. Mungkin yang aktivis kampus bisa mulai aktif lagi di gereja. Ya, Tia? Yo, Isa. Lanjut nih, Mo. Apa tuh? Itu kan tadi udah panjang dan sangat jelas penjelasan Gema. Buat yang belum tahu atau ntar mahasiswa baru nih, Mo, udah mau masuk kan, mahasiswa baru udah mulai denger podcast, siapa tahu udah tahu tentang gereja mahasiswa ini. Harapannya tuh, Mo, ke depannya Gema itu ingin seperti apa gitu dari Romo sendiri? Saya berharap gini, sederhana saja. Ketika teman-teman aktif dan ikut serta di dalam keluarga mahasiswa Katolik manapun, entah itu di Kemaki, entah itu di FKMK, itu tadi Kesatuan ataupun di Pakuan, yang pertama adalah jangan pernah meninggalkan KMK itu, karena KMK itu adalah keluarga kalian juga. Nah, yang kedua, ingatlah, kalian bisa tumbuh dan berkembang itu karena keaktifan kalian masuk sebagai KMK. Sehingga nanti ketika kalian aktif, tumbuh dan berkembang, harapannya kalian sudah dibina di tempat itu, nanti untuk masuk ke jenjang kehidupan yang lebih lagi, misalkan kalian bekerja, kalian sudah bisa berinteraksi, kalian sudah bisa mudah untuk memanage kerjaan kalian juga sudah kenal dengan diri kalian, seraya kalian juga tidak meninggalkan iman Katolik kalian. Dan teman-teman akhirnya harapan saya juga, teman-teman bukan hanya cerdas dalam intelektual, tetapi teman-teman juga cerdas secara spiritual, sosial, dan juga spiritual, sosial, intelektual, dan juga satu lagi mungkin emosional. Menarik, emosional sekarang lagi sangat perhatian banyak orang ya, Mo ya. Terus, Uti mau nanya apa lagi nih, Ti, kita? Apa ya? Nah, tadi kan kita udah dengar tuh, ada 3 ya harapannya Romo buat gereja mahasiswa tuh. Yang pertama, jangan ninggalin KMK. Terus yang kedua tuh, tumbuh dan berkembanglah di KMK. Dan yang ketiga tuh,
kamu tuh harus cerdas, nggak hanya secara intelektual tapi juga emosional dan Spiritual, sosial. keren banget guys. Ini Romo bisa ngomong kayak gini tuh boleh tahu nggak sih Mo latar belakangnya Romo dulu waktu masih kecil tuh gimana sih? Oh gitu ya. Ya saya sebenarnya latar belakang saya mah ya manusia biasa gitu ya. Yang tak sempurna, yang kadang salah. Oke. Keren ya namanya. Ini kan keren ya. Namun Wow, pantas jadi anak band, Mo. gitu. Gimana nih Mo latar belakang Romo? Manusia biasa, kecil, tumbuh dan berkembang, lalu kemudian waktu kecil itu kalau berangkat sekolah sama ibu, lalu kemudian juga jual gitu ya, jual makanan gitu ya. Makanan jadi ngirit-ngirit juga saya kalau jajan jadi nggak minta uang jajan, tempat ibu saya jualan saja gitu ya. Biasa, lalu kemudian kehidupan dari keluarga yang ya sederhana, mungkin bukan sederhana juga, miskin gitu ya. Keluarga miskin, lalu kemudian biasa saja, tetap sekolah, tetap ke gereja, jadi putra altar juga, lalu kemudian tumbuh dan berkembang, daftar ke seminari, dari daftar ke seminari, lalu kemudian punya pengalaman masuk ke seminari tinggi ditolak, akhirnya ditunda 1 tahun, lalu kemudian selama menjalani 1 tahun itu saya mengolah diri juga, lalu kemudian daftar lagi masuk kepada seminari tinggi tahun 2007, kemudian dari situ tetap menghidupi diri sebagai seorang calon imam atau yang biasa disebut sebagai frater di Bandung gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ya sampai perjalanan hidupnya yang mengisi kehidupan pada umumnya seperti manusia pada umumnya aja. Wah, berarti Romo terlahir dari hal-hal yang lumayan keras sehingga bisa menciptakan Romo yang seperti sekarang ya Mo ya. Ya, tentu saya belajar dan juga apa yang dititipkan oleh Romo Drianto, Romo mahasiswa pendahulunya, saya coba berusaha cerna dengan baik, ilmu-ilmunya juga saya pakai, saya serap, sehingga apa yang mau saya sampaikan kepada mahasiswa juga, harapannya juga sejalan, dan juga ada sesuatu yang berbobot, yang bisa saya katakan dan saya berikan kepada para teman-teman mahasiswa. Gitu guys. Tuh guys, salah satu kuncinya adalah mau mendengarkan dan mau belajar. Ya. Keren. Quotes of the day lagi. Banyak ya quotes of the day-nya. Terima kasih ya. Belum, kok udah makasih. Lanjut, Ti. Kita masih banyak, mau tenang aja pertanyaan. Tunggu 2 hari apa? Oke, 2 hari. Oke, 2 hari. 2 hari, 2 malam. 2 malam. 2 malam. Ya ampun, Mo. Tapi ini berarti katedral udah mau mulai ada orang lagi ya, Mo? Ya dalam keadaan normal. Semoga new normalnya lancar dan Amin. tidak bertambah Amin. kasus-kasus supaya berjalan sebagaimana new normal mestinya. Betul. Mo, mau nanya lagi. Boleh. Nanya apa sih kita? Nah, Mo, kan di daerahku ini sekarang aku habis dapat surat edaran kemarin banget ini, kayak surat edaran tentang pelaksanaan perayaan Ekaristi di masa new normal. Jadi kayak jadi kalau di tempatku tuh Mo, di gereja aku, di paroki aku tuh ada perayaannya kan biasanya cuma cuman hari Sabtu doang, Sabtu sore. Tapi sekarang Sabtu sorenya tuh jadi 2 jam. Nah, terus itu dibagi lingkungan gitu, lingkungan. Kalau di gereja katedral sendiri tuh gimana sih, Mo? Di gereja katedral, yang pertama gereja katedral sudah membentuk tim gugus tugas. Ya, yang mana tim gugus tugas ini mempersiapkan secara intern tentang kesiapannya pada umumnya, secara khusus Ekaristi bagi para umat. Tetapi gugus tugas ini juga bekerja sama untuk meminta izin kepada pihak pemerintah. Sehingga kalau nanti dibuka, itu memang sudah dapat izin. Itu prinsip. Ya, dapat izin dari pemerintah. Dan kebetulan hari Senin yang lalu, tim gugus tugas dari pemerintah sudah cek kesiapan kita.
kesiapan gereja katedral untuk mempersiapkan ini semua. Sehingga nanti umat yang datang pun dengan rasa nyaman, dan kita pun yang sebagai panitia di sini juga melayani juga dengan ramah, dan juga segala tata caranya sudah dijelaskan dan juga sudah dibagikan lewat YouTube. Itu terkait dengan sosialisasi bagaimana harus umat ke gereja. Misalnya jam berapa aja. Kapasitasnya di katedral itu satu kali misa itu hanya 200 orang. Terbatas gitu kan ya. Jadi dalam keterbatasan ini tetap kita gereja bersikap melayani umat di era new normal ini, dan mulai Sabtu dan Minggu besok itulah yang akhirnya menjadi upaya untuk membuka gereja. Nah, setelah tanggal 11 dan 12 nanti tim gugus tugas itu bersama dengan romo-romo juga akan mengadakan evaluasi sejauh mana gitu, untuk kedepannya seperti apa gitu. Berarti intinya sih. Jadi jangan lupa juga nonton sosialisasinya di ini ya, YouTube-nya Katedral Bogor buat tahu info-infonya, tata caranya yang benar seperti apa, pakai baju, pakai masker, pakai mungkin face. Tapi secara khusus kami di gereja katedral itu belum bisa umat yang datang dari luar paroki. Sekalipun itu misalnya mahasiswa nggak bisa masuk. Ini secara khusus dulu dengan cara dibagikan tiket. Misalnya Sabtu sore kan di katedral ini kan ada 17 wilayah. Ya kan umatnya hampir 11 ribuan lebih. Jadi misalkan Sabtu sore besok dikhususkan bagi umat, misalnya umat Santo A gitu ya, dan juga umat Santo B. Nah, lalu kemudian dari situ mereka datang, masuk, harus tunjukin tiket. Mereka bawa tiket nggak? Tiketnya itu sudah dibagikan lewat ketua wilayah ataupun ketua lingkungan dengan cara mendaftar mereka, saya mau misa gitu. Lalu kemudian setelah sudah dibagikan tiket, nanti kemudian masuk ke gereja, nggak bisa pilih-pilih tempat duduk. Nanti udah diatur oleh panitia semua. Tapi pada umumnya cuci tangan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan bawa handuk kecil sendiri. Jadi setelah cuci tangan, pakai handuk sendiri. Gitu, secara singkatnya sih saja sih terkait dengan kesiapan kita. Jadi wajib punya kartu identitas, caranya tuh ke ketua parokinya, ketua wilayah. Ketua wilayah ataupun ketua lingkungan. Jadi daftarnya kepada ketua wilayah ataupun ketua lingkungan. Saya mau misa. Kalau bisa pakai anak kos gitu gimana mau? Belum bisa. Berarti kalau anak kos gitu mending ikut misa online aja, live stream. Online jam 8 pagi streaming. Mengapa dilaksanakan seperti itu ya, mungkin satu sebagai upaya mitigasi pencegahan supaya namanya kita akan mengurangi gitu ya. Dan harapannya ya amit-amit jangan sampai jadi klaster baru. Itu kan maka kita melakukan upaya mitigasi itu, pencegahan terbatas. Jadi mitigasinya ketat. Itu secara jelas ketat. Sama banget, Mo. Karena kita satu paroki, Mo. Persis. Iya, satu keuskupan. Ya. Gitu. Kita satu paroki, Mo, di paroki Gema. Wah, terluput. Oke, pinter banget. Semoga berjalan lancar lah, itu yang kami harapkan. Gitu. Keren. Ya, coba buat kalian sebagai mahasiswa ya. Kalian berani nggak? Berani datang ke gereja? Berani. Pengen banget malah mau. Wah, keren. Beserta keluarga? Beserta keluarga dong, Mo. Wow. Oke, ada juga yang kan ini kan jadi semua kan tergantung dari kehendak personal ya, secara diri sendiri gitu kan ya. Kalau dirinya nggak mau ya jangan dipaksa. Iya betul. Kan mungkin juga kan buat yang usianya mungkin dia punya adik, usianya masih di bawah umur atau orang tuanya, kakek neneknya udah lanjut usia, ya dihindari juga kan Mo. Betul. Terus mau nanya nih, masih sekitaran
sebelum new normal, selama COVID-19 ini, Romo ngapain aja sih, Mo? Kan jarang misa, jarang ketemu mahasiswa, misanya online gitu. Kalau misa, tetap misa hari Minggu gitu ya, bersama dengan para romo yang lain sekalipun itu online. Lalu kemudian hal yang dilakukan oleh saya, punya kesempatan banyak hal untuk baca buku, lalu kemudian membuat sesuatu yang kreatif. Jadi saya sudah baca buku, lalu kemudian isi dari buku itu saya buat dengan metode Canva itu loh, desain by Canva gitu. Jadi sesuatu yang menarik saya bagikan kepada lansia, karena yang buku saya baca itu tentang lansia, jadi dari dokumen-dokumen kayak gitulah. Lalu kemudian yang saya lakukan juga bersama juga dengan Dewan Keuangan Paroki Mahasiswa, membuat bantuan sembako bagi mahasiswa Katolik perantau tinggal di Bogor dan tidak pulang ke kampung halamannya. Itu saya bantu sampai dengan ke mahasiswa Serang, total ada 88 mahasiswa yang kita bantu. Kayak gitu. Oh, pantesan kemarin ada pendataan gitu ya, Mo, pendataan mahasiswa yang tinggal di kosan. Yang tinggal di kos-kosan Katolik nggak pulang perantau gitu kan. Lalu kemudian punya banyak kesempatan bertemu dengan romo sebagai satu rumah gitu ya, ngobrol banyak hal. Lalu kemudian saya juga punya olahraga saya badminton makin sering gitu ya. Lalu kemudian nggak malas juga beresin kamar, rapi. Biasanya emang males, Mo? Biasanya males gitu ya. Oh, akhirnya terungkap ya teman-teman KMK. Harus yang ini tidak boleh dicontoh. Perubahan guys, perubahan itu kan penting gitu kan, sehingga bagaimana bagi kamar-kamar kotor gitu kan jadi bersih gitu loh guys. Betul, setuju. Kita juga menjaga kebersihan diri sendiri, kesehatan diri sendiri, rapi-rapi dan punya banyak waktu intinya untuk melakukan banyak hal kreatif. Lalu kemudian ada musik collab juga, main musik collab juga dengan buat video-video gitu kan ya. Tetap ya, mau tetap anak bandnya harus tetap terjalan. Tetap eksis juga guys. Eksis dong. Gitu. Lalu kemudian ada webinar ngikut, lalu kemudian ada rekoleksi mahasiswa. Kalau saya diundang jadi pembicara via Zoom, via online gitu. Ikut dua rosario, ya kayak gitulah. Yang lagi ngecet diikuti saja. Mantap. Rapat. Banyak kan rapat secara online. Bersama dengan umat ataupun romo muda. Tapi itu menarik banget, Mo. Tadi yang Romo tentang buku itu, terus kayak Romo rangkum gitu ya, Mo, ya berarti ya? Ya, saya rangkum, lalu kemudian saya buat sesuatu yang menarik. Iya. Itu menginspirasi sih. Ya. Produktif dan berguna, berdampak juga untuk lansia ya, Mo, ya? Iya, berdampak juga untuk lansia, bahkan nusa dan bangsa kali gitu ya. Wow, sangat mahasiswa, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya, apa ya, soalnya ya pokoknya gitulah, nanti saya japri aja. Boleh mau dikirim, Mo. Ya gitu, diingetin kayak gitu lah. Mungkin tulisannya kayak model quotes of the day gitu aja, tapi ada ya, gambar. Kayak anak-anak gitu. Pinterest. Ya, pakai Pinterest, coba juga gitu. Jadi coba juga bikin video gimana pakai Filmora. Wih, bener-bener gaul. Gaul parah. Pakai TikTok, Sa. Abis ini buat videonya pakai TikTok. Saya nggak bisa. Ada saja. Ada ayah wae. Mo, kan udah selama berapa sih ini? 4 bulan kita live streaming terus. Kira-kira tuh kita bakal live streaming terus sampai kapan sih kalau misalnya dari rencana gereja-gereja sendiri? Ya sekarang sih sebagai sesuatu hal yang sederhana gini aja. Kalau keadaannya itu semakin membaik, harapannya pun kita kan bisa memikirkan sesuatu hal yang baik juga untuk membuka kembali sesuatu pelan-pelan menjadi normal. Kalau misalkan pun memang semuanya sudah bisa terpenuhi, buat apa juga kita harus buat yang namanya live streaming? Itu aja. Sampai keadaan. Jadi mari kita berpikir bukan hanya soal secara subjektif diri kita saja yang punya kebutuhan gitu ya. Tapi seiring keadaan saat ini kalau misalkan belum membaik, ya berarti kita juga tidak perlu harus memaksakan keadaan itu.
Tapi kalau keadaan itu semakin oke, membaik, berarti kan hal-hal penyerta-penyerta yang mungkin selama ini sudah dilakukan bisa diganti dengan secara yang offline, bukan online lagi. Lihat keadaan. Sak, mau nanya apa lagi, Sak? Mau nanya apa ya? Oh, udah. Ini demo pendapat apa ya? Bukan pendapat. Ya boleh lah. Pendapat Romo tentang COVID-19. Romo tahu yang konspirasi. Banyak konspirasinya kan, Mo? Nah itu dia, kalau banyak konspirasi jadi saya tidak terlalu concern dan juga tidak terlalu memikirkan hal konspirasi itu sih. Tetapi sebagai upaya apa ya? Sebenarnya kan semua kan kembali kepada diri sendiri ya. Mau beritanya kayak apa, tergantung kita bisa ngejaga diri. Dengan kita jaga diri, berarti kita selamatkan juga orang lain. Ya. Bukan hanya jaga diri, tapi juga kita punya upaya untuk selamatkan orang lain, itu kan penting. Gitu lah. Jadi apapun ya, mungkin ada teori-teori konspirasi kah, atau info-info segala macam yang sampai sekarang ini cukup viral gitu kan. Ternyata COVID katanya bisa menyebar lewat udara gitu kan ya, sehingga harus ventilasi udara segala macam, apapun whatever lah. Tapi bagi saya sekurang-kurangnya mari kita jaga diri sendiri dan kita tetap menjaga orang lain. Amin. Oke, jadi tetap jaga diri dan jaga orang lain. Jaga kesehatan, jaga diri, jaga orang lain. Udah bisa gereja, tapi lihat kondisi juga. Harus daftar dulu kalau emang mau ke gereja. Jangan lupa, teman-teman. Iya. Makanya kan tadi saya pada teman-teman baru yakin nggak usah. Makanya tadi gimana? Mau ke gereja nggak ya teman-teman? Mau bilangnya mau. Oke. Itu aja. Nah, mungkin saya bertanya kepada teman-teman ya. Balik nih bertanya. Boleh. Silahkan. Selama 4 bulan ini bosen nggak? Kalau bosennya apa? Kenapa bosennya? Baik itu sebagai mahasiswa ataupun sebagai anak atau sebagai apa ya? Sebagai orang muda. Ini gimana? Menurut kalian? Menurut kalian? Oke. Uti. Siapa dulu? Elsa dulu, Uti dulu? Uti boleh, Uti. Oke. Kalau aku bosen mau, jujur. Soalnya mungkin karena aku tipe yang ekstrovert kan mau, jadi kayak suka keluar-keluar kemana gitu. Terus tiba-tiba dikurung di rumah aja, terus ngapain jadi online, jadi bosen sih mau. Biasanya tiap hari rapat, tiap hari rapat, tapi rapatnya online kayak depan laptop lagi, capek. Tapi ya mau gimana? Itu sih. Jadi nikmatin aja dulu. Bentar lagi juga kelar. Itu sebagai mahasiswa. Kalau sebagai anak rumah? Anak rumah biasa-biasa aja lah. Bangun siang. Jangan, apa ya, anak rumah. Nggak tahu kalau anak rumah. Next, Elsa dulu. Kalau aku sebagai anak dulu. Mungkin ini jawaban dari permohonan aku selama kuliah juga mau. Jadi selama kuliah tuh aku pengen banget kayak pengen pulang, terus pengen stay lama di rumah. Kalau bisa pulang pergi gitu, Cibubur, Dramaga, tapi kan capek. Tapi terwujud gitu mau sekarang benar-benar di rumah, tapi kuliah jalan, organisasi juga jalan. Jadi kalau sebagai anak di rumah ini seneng banget mau, nggak tahu kenapa sebagai anak. Terus lebih bisa ketemu orang tua, terus saudara, terus benar-benar kayak quality time buat family-nya tuh dapet banget. Mungkin ini salah satu jawaban dari doa aku, pengen di rumah lama gitu. Tapi di sisi lain sebagai mahasiswa nggak ketemu teman lama tuh nggak ketemu teman dalam jangka waktu yang lama tuh kayak nggak tahu mau ntar kalau udah ketemu temen tuh mau gimana gitu, takutnya klik nggak ya gitu. Terus lebih ke kalau mahasiswa kan biasanya kalau aktif di organisasi tuh ada proker gitu mau. Semua proker yang
udah direncanain dari awal kepengurusan, kayak benar-benar harus dipikirin ulang dari gimana caranya tetap berjalan, tetap bermanfaat, berdampak, tapi harus online gitu. Itu sih sedihnya, lebih ke proker-proker kemahasiswaan gitu, sama kangen teman-teman Romo gitu. Ya oke guys, itu jawaban dari Elsa dan juga dari Uti. Makasih banget udah memberikan jawaban. Jawaban satu pertanyaan lagi kali gitu guys ya, yang terkait juga dengan ketika kalian juga bertanya balik kepada saya tadi. Ide kreatif apa yang kalian bisa temukan atau ciptakan selama 4 bulan di rumah walaupun Bentar dong, Mo, bentar. apa? Bentar mau nanya juga, Romo bosen nggak? Ntar dulu dong, kan saya sekarang jadi hostnya gitu. Oke, maaf. Ini berarti malam minggu bukan dan Elsa. Ini benar-benar podcast 2 arah ya. Ya podcast 2 arah, belum ada kan podcast 2 arah gitu kan ya. Dikasih keterangannya podcast 2 arah. Oke, baik guys, dimanapun teman-teman berada, kita dengerin ide kreatif apa yang memang diciptakan oleh Uti dan juga Elsa, 2 mahasiswi Kemaki ini yang cukup multi talent banget gitu ya. Mungkin apa yang diberikan oleh mereka ide kreatif ini menginspiring kita banget gitu ya. Oke deh. Mungkin dari siapa dulu, Uti dulu ataupun Kak Elsa, silakan. Ide kreatif. Oke, boleh. Nah, ada enggak apa-apa gitu. Kalau aku sebenarnya bukan ide kreatif dari aku doang, tapi dari teman-teman yang lain, kan kita juga satu organisasi gitu. Contohnya ini kayak podcast ini salah satu contoh ide kreatif dari divisi eksternal buat mewadahi kita. Kan kita nggak bisa kontekan langsung dengan KMK lain, tapi kita bisa kontekan dengan cara podcast ini. Terus juga eksternal juga buat webinar kemarin, salah satu bentuk ide kreatif. Langsung lah bicara yang hits itu akan bersama lagi dengan keluarganya. Gimana maaf Mo, putus-putus. Langsung dengan pembicara yang kalian waktu itu buat. Agata. Ya, kok Romo nggak join ya, Mo? Cuman balas di DM. Iya, bukan apa namanya kelewat ya saya. Gitu. Jamnya kelewat gitu, udah pas makan siang. Oh. Ya. Oke, dengan tema-tema tertentu, kalau saya sih siap dengan misalkan kayak kemarin di Universitas Pancasila mereka bikin rekoleksi seharian dengan saya online. Wow. Iya, jadi kalau misalkan pun kalian mau tetap rekoleksi nggak apa-apa. Jadi ada game online, tebak-tebakan kitab suci secara online, jadi seru rame-rame gitu kan. Lalu kemudian rekoleksi dengan tema tertentu tetap bisa. Gitu. Boleh nih jadi ide-ide. Tapi kalian mau menghasilkan sesuatu yang kreatif lagi selain ini juga boleh aja. Menarik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya akan kembalikan lagi kepada sang host yang sesungguhnya gitu ya. Kita udah di penghujung acara. Mau tahu dong Mo closing statement terakhir aja deh, closing statement buat yang dengerin Warkop. Ya, para pendengar setia Warkop Kemaki dimanapun teman-teman berada, saya ingin menegaskan bahwasanya mari kita bersama-sama membantu dan juga membangun gereja mahasiswa. Saya memerlukan Anda pun memerlukan saya. Sebagai upaya untuk berjalan bersama, sehingga banyak sekali pengalaman-pengalaman sekaligus pengalaman yang terbatas ini lewat dunia virtual ternyata membuat kita tuh tetap aktif, kreatif di masa pandemi ini. Sekalipun itu kita mengetahui adanya peristiwa yang mengguncang dunia ya, di akhir-akhir ini yang membuat kita menjadi terbatas, tetapi pertama-tama ingatlah, kita juga tetap harus ingat diri sendiri, seraya juga kita sayang juga dengan orang lain, dengan tetap mendukung segala apapun yang entah itu pemerintah, teman-teman, atau setiap orang yang punya kehendak baik di dalam mengupayakan untuk mengurangi gejala-gejala COVID-19 di pandemi ini. Semoga teman-teman juga tetap semangat, tetap jaga kesehatan, gak usah gegabah, tetap berpikir positif. Segala sesuatu yang dilakukan dengan baik, saya yakin akan mendatangkan rahmat yang baik pula bagi teman-teman. Sekalipun keadaannya terbatas, ikut saja. Terima kasih atas undangannya. Moga-moga di segmen berikutnya saya nggak diundang lagi gitu ya. Wah, Salah ya? apa ya Mo? Salah ya? Canda saya. Nggak apa kan Mo, kita undang.
Enggak saya. Bercandi, teman bercanda saya. Tahu Mo. Ya. Jadi kita dari Kemaki mau ngucapin terima kasih juga Mo atas kesempatannya jadi bintang tamu podcast kedua di Kemaki. Sip. Mohon maaf Mo jika ada salah kata yang tidak enak. Semoga dimaafkan. Amin ya Allah. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa tercapai dan terwujud dan dirasakan kebermanfaatannya bagi banyak orang. Amin. Amin. Itu dulu guys podcast kita hari ini. Sampai jumpa di warkop-warkop yang lain. Dadah. Shalom, dadah. Salam sehat. Kaki